Pemirsa, artis Gisel Anastasia kembali menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video asusila, namun Gisel tidak ditahan. Gisel Anastasia atau Gisel kembali jalani wajib lapor di Polda Metro Jaya Senin pagi. Hingga kini Gisel masih menyandang status tersangka atas kasus video asusila yang menjeratnya. Meski tidak ditahan, Gisel akan terus menjalani wajib lapor hingga waktu persidangan. Sementara itu, penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara atas kasus video asusila yang menjerat Gisel ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyidik ini masih melengkapi kekurangan dari berkas perkara agar kasus ini dapat segera disidangkan. Masih mengikuti perkembangan yang ada aja, masih tetap wajib lapor kami sambil menunggu. Siap untuk menjalani persidangan? Ya harus siap, gimana tuh? Dalam kasus video asusila, Gisel dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 4 ayat 1 jungto pasal 29, serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery, Eko Miyadi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditemukan mengenaskan di dalam parit sedalam 2 meter di Binjai, Sumatera Utara. Diduga Pak Sutri ini menjadi korban begal. Jasad pasangan suami istri yang diduga menjadi korban begal tergeletak di dalam parit dengan kondisi mengenaskan di Binjai, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga korban tak tertahan saat jasad ditemukan. Sepeda motor dan sejumlah uang yang dibawa korban untuk berbelanja keperluan warung tidak ada di lokasi. Kenapa dicari, Bang? Karena nggak pulang-pulang ya. Nggak pulang. Biasa jam 6 udah di rumah. Jadi abang yang menemu ini, yang lihat pertama? Bapak saya. Bapaknya? Oh. Biasa jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah ya. Biasa jam 6 udah pulang, udah sampai. Oh. Abang ikut mencari juga, Bang ya? Cuman nggak di sini tadi nyarinya, ke pajak. Sampai. Diduga Pak Sutri ini menjadi korban pembegalan. Aparat dari Polres Binjai langsung memasang garis polisi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk otopsi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Polres Karangasem Bali menangkap 3 tersangka dalam sindikat pemalsuan surat keterangan rapid test antigen. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit Menular. Aparat kepolisian dari Polres Karangasem Bali menangkap 3 pelaku pemalsuan surat rapid test antigen. Ketiga pelaku ini berinisial B 49 tahun, SH 34 tahun, dan NW 30 tahun yang berperan sebagai pembuat dan penjual surat rapid test antigen palsu. Dari tersangka NW, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah alat scan dan printer, komputer, telepon genggam, serta surat rapid test antigen palsu. Penangkapan ketiga tersangka ini berawal dari penemuan surat keterangan hasil rapid test antigen saat akan menyeberang ke pelabuhan Padang Bay. Pembuat NW mengaku telah menjual surat rapid antigen palsu berkali-kali. Ia menjual dalam kisaran 30 hingga 50 ribu rupiah. Ya, kita benar-benar memperketat ya pengawasan di Pelabuhan Padang Bae, koordinasi dengan seluruh petugas yang ada di Padang Bae untuk lebih selektif lagi, lebih melihat dengan teliti keaslian daripada surat keterangan ini. Kemudian kami juga meminta dari Kimia Farma untuk mengirim spesimen. Jadi petugas di lapangan harus mendapatkan spesimen dari Kimia Farma. Kemudian kita juga minta surat kepada Kimia Farma, selain Kimia Farma siapakah yang punya wewenang untuk bisa mengeluarkan rapid antigen ini, sehingga nanti di lapangan setidaknya dari awal kita sudah tahu ya. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dari Karangasem Bali, Yuda Arista, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengabulkan penangguhan penahanan dan membebaskan 4 ibu rumah tangga yang merusak pabrik tembakau. Meski dibebaskan, keempatnya harus wajib lapor dan tetap mengikuti persidangan. 4 ibu rumah tangga yang menjadi terdakwa kasus perusakan gudang pabrik rokok di Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dibebaskan setelah majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan mereka.
Meski sudah bebas, namun keempat ibu rumah tangga ini harus menjalankan wajib lapor dan mengikuti persidangan yang akan digelar kembali pada Kamis 25 Februari dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Dan alhamdulillah keempat ibu RT ini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, mengurus anak-anaknya, dan tentu kami dari kuasa hukum akan melakukan segala macam tindakan hukum yang kami pandang perlu ya, untuk memastikan keempat ibu RT ini mendapatkan keadilannya. Sebelumnya, 4 ibu rumah tangga ini ditahan karena diduga merusak gudang pabrik rokok. 2 diantaranya membawa anaknya yang masih balita turut serta ketahanan karena masih menyusui. Keempat wanita ini ditahan karena melempar batu ke pabrik rokok karena kesal pada bau menyengat dari pabrik. Bau ini dianggap mengganggu dan membahayakan kesehatan. Terlebih, sejumlah anak di kampung mereka sesak nafas akibat mencium bau pabrik. Sementara itu, pemilik pabrik mengaku sengaja melaporkan tindakan keempat wanita ini karena karyawannya ketakutan pada aksi pelemparan batu. Terjadi pelemparan, ditegur jangan, ketakutan karyawan dar terus kan. Karyawan saya jadi ketakutan, mau malah menyerang ke sana, tapi saya telepon jangan, kamu tetap di tempat. Kalau begitu kami pulang aja. Kami dari kita sudah pulang, jadi mereka hilang, saya juga rugi hari itu karena itunya sama. Dia pulang semua. Nah itulah yang saya laporkan lagi Pak. Keempat wanita ini disangkakan dengan pasal penyerangan dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sidang perdana hari ini ditunda lantaran termohon tidak hadir akibat surat yang ditujukan pemohon salah alamat. Sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Suharno ditunda sebab pihak termohon tidak hadir. Ketidakhadiran termohon dikarenakan alamat yang diajukan pemohon ditujukan ke Barreskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Seharusnya pemohonan ditujukan ke penyidik Polda Metro Jaya. Sidang akan diagendakan kembali pada 1 Maret 2021. Adapun gugatan diajukan kuasa hukum Rizik atas penangkapan dan penahanan klien mereka yang dianggap tidak sah. Sebelumnya, gugatan pertama atas status tersangka Rizik di kasus dugaan penghasutan dan kerumunan di Petamburan ditolak. Imbas banjir, perjalanan kereta api jarak jauh dari dan ke Jakarta dibatalkan. Kami kembali usai jeda berikut ini.